Oke, kita kali ini ada di depan Balai Desa Dadapan. Balai Desa adalah gedung pemerintah lokal yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat desa. Kenyamanan dalam memberi pelayanan tentu saja berkaitan erat dengan kondisi bangunan. Nah, tak banyak balai desa di Indonesia memiliki bangunan yang dianggap bak istana. Berikut ini ada 10 balai desa termegah di Indonesia. Balai Desa Dadapan. Balai Desa Dadapan terletak di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Berdiri megah dibalut cat putih dengan 6 tiang beton yang kokoh di bagian depan bangunan. Selain itu terdapat 17 anak tangga menuju teras. Jika diperhatikan dengan seksama, bangunan Balai Desa Dadapan ini tentu saja mirip dengan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Bangunannya seperti bangunan mini Istana Merdeka yang juga dihiasi lambang Garuda Pancasila di bagian depan atas bangunan. Nah, balai desa ini direnovasi pada tahun 2015 silam dengan menghabiskan anggaran sebesar 200 juta rupiah. Anggaran tersebut berasal dari alokasi dana desa dan swadaya masyarakat. Kantor Desa Cempaka. Kantor Desa Cempaka terletak di Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, yang juga disulap mirip Istana Merdeka seperti Balai Desa Dadapan yang kita bahas sebelumnya. Nah, Istana Merdeka tiruan ini tampak cukup mencolok berukuran 30 x 30 meter persegi dengan ciri khas 6 pilar besar dan tinggi di bagian depan sebagai penyangga bangunan. Menariknya, pada bagian atas gedung juga terlihat lambang Garuda Pancasila, persis seperti Istana Merdeka yang asli. Nah, model pembangunan kantor desa ini terinspirasi dari Istana Merdeka kala sang ibu kepala desa kala itu melakukan kunjungan. Kantor desa ini menghabiskan biaya dari dana desa tahun 2020 sebesar Rp394.881.500. Dana desa yang sungguh nyata peruntukannya. Balai Desa Petak. Balai Desa Petak terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdiri megah dengan 2 lantai, balai desa ini memiliki luas sekitar 12 x 14 meter dan bergaya arsitektur Eropa klasik. Tampak dari depan, gedung yang dicat serba putih ini memiliki 10 tiang yang menjulang dengan ketinggian sekitar 9 meter. Sekilas, Balai Desa Petak pun mirip dengan konsep bangunan Istana Bogor. Nah, total dana yang dikeluarkan untuk membangun balai desa ini menyentuh angka 1 miliar rupiah. Kepala desa waktu itu mengaku dana pembangunan balai desa 50% berasal dari anggaran pembelanjaan desa dan 50% sisanya didapat dari pinjaman pihak lain. Semoga pinjamannya udah lunas ya. Balai Desa Ponggok. Balai Desa Ponggok terletak di Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Tak seperti kantor atau balai desa yang sudah Mimin ulas sebelumnya, gaya arsitektur Balai Desa Ponggok cukup konvensional, tetapi megah, luas, dan bertingkat 2. Ada 2 teras di halaman Balai Desa Ponggok, yang masing-masing berdiri 4 tiang kokoh yang menyangga bangunan bercat hitam dan diberi ornamen. Ruangan dalam balai desa ini juga megah di atas standar pada umumnya balai desa. Hal tersebut tak lepas dari peran Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, yang menjadikan desa tersebut memiliki pendapatan miliaran per tahunnya. Ponggok memang memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar, dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalannya. Kamu mungkin udah pernah ngefoto hits nih di sini. Balai Desa Kemuning Sari Kidul. Balai Desa Kemuning Sari Kidul terletak di Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang juga sengaja dibuat mirip dengan Istana Negara. Balai desa ini menghabiskan waktu selama 4 tahun, dibangun di lahan sekitar 3 hektar, sementara bangunan memakan sekitar 1/8 total luas lahan.
Di bagian depan memiliki 6 tiang tinggi sebagai penyangga bangunan yang cukup khas dan dihiasi lambang Garuda Pancasila di bagian depan atas bangunan. Tangga juga berjejer dibangun persis di Istana Negara. Di dalam gedung, antar ruangan dipisahkan dengan pintu kaca, layaknya di gedung perkantoran modern. Nah, Balai Desa ini menghabiskan dana desa hingga 1,8 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari sisa belanja alokasi dana desa, pendapatan desa, bagi hasil pajak, dan swadaya masyarakat. Kantor Desa Ranca. Kantor Desa Ranca terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Desain kantor berlantai 2 bak istana bergaya Eropa ini memiliki 8 tiang besar penyangga bangunan. Warna cat gedung yang putih cerah membuatnya makin mewah dan menjadi pusat perhatian. Ada juga beberapa ornamen berwarna gold yang membuat bangunan ini kental dengan kemewahan. Di bagian dalam ada sejumlah ruangan dengan interior mewah dengan nuansa warna merah, seperti sofa dan gorden. Toilet dan dapur juga tak kalah megah dan bersih. Kantor desa ini dibangun dari tahun 2020 menggunakan modal dari APB desa, pendapatan asli desa, dan dana aspirasi hampir mencapai 2 miliar rupiah. Nah, berkantor di Desa Ranca serasa bekerja di dalam istana kerajaan ya guys. Kantor Desa Cikendung. Kantor Desa Cikendung terletak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang berdiri kokoh di bawah kaki Gunung Slamet. Bangunannya megah karena desainnya juga terinspirasi dengan Istana Negara. Kantor desa 2 lantai ini memiliki 4 tiang tinggi di bagian depan sebagai penyangga bangunan. Dibangun dengan dana senilai 1,6 miliar rupiah. Kantor Desa Cikendung ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, di mana luas bangunan kantor desa sekitar 2.000 meter persegi. Kantor ini juga dijuluki Gedung Putih dan satu-satunya kantor pemerintah desa termegah yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dana desa dimanfaatin sebaik-baiknya, ya pasti hasilnya memuaskan. Kantor Desa Mertasari. Kantor Desa Mertasari terletak di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bangunannya juga cukup mewah, memiliki 2 lantai dan terdapat 5 tiang kokoh di bagian depan sebagai penyangga bangunan. Berbeda dengan arsitektur kantor desa yang sudah Mimin ulas sebelumnya, yang terinspirasi dari Istana Negara. Bangunan kantor desa Mertasari ini bergaya universal khas bangunan mewah di tanah air dengan cat warna coklat muda dan krem. Halaman depan kantor desa ini juga cukup luas. Pagar depan kantor desa pun tampak kokoh dan mewah. Benar-benar memanfaatkan dana desa hingga ratusan juta rupiah. Kantor Desa Cikuya. Kantor Desa Cikuya terletak di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang terlihat kokoh dengan desain interior menawan. Warna ngejreng dan mencolok sepertinya sengaja dipilih untuk memberi kesan mewah. Kantor desa 2 lantai ini diharapkan memberi kenyamanan kepada masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan dan dokumen lainnya. Kantor desa ini berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi. Adapun pembangunan kantor desa yang dianggap termegah di Kabupaten Tangerang ini, pendanaannya bersumber dari dana desa yang diambil dari pembagian bagi hasil atau PBH, dan juga bantuan dari para pengusaha di sekitar Desa Cikuya, serta bantuan dari warga Cikuya. Wah, salut banget ya. Balai Desa Sembung. Terakhir ada Balai Desa Sembung yang terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, Haji Muhammad Untung, sang kades mendirikan gedung setinggi 8 lantai untuk menggantikan kantor desa lama yang terletak di sebelahnya. Nah, Kades Untung mengaku menghabiskan dana hingga 1,5 miliar rupiah dari kantong pribadinya untuk proyek megah tersebut. Namun Haji Untung mengakui bahwa pihaknya pun dibantu oleh Corporate Social Responsibility atau CSR, sejumlah industri yang ada di desanya. Balai desa ini pun dinamakan Sembung Tower, yang memiliki tinggi mencapai 35 meter dan dilengkapi basement dan lift untuk aksesibilitasnya. Di samping itu, balai desa ini memiliki perpustakaan, museum, serta gardu pandang di lantai paling atas. Jika benar-benar rampung, kantor desa Sembung ini dianggap sebagai kantor desa termewah dan termegah di Indonesia.
Nah, di antara 10 balai desa yang Mimin tunjukin nih ke kalian, balai desa mana nih yang menjadi favoritmu? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.